Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah share channel Yalta sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, sama waras. Masalah kasih mendoakan yang lagi sehat, aku sehatkan teman kasih yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Sehat-sehat buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Puasa lancar? Wis. Kalau kita berbicara puasa menjelang lebaran, apa sih yang kita pusingkan cuy? Baju lebaran Kaisam, keluarga sudah nagih Kaisam buat beli kacang. Ya kan? Ya, ini ada salah satu pekerja migran yang minta solusi ya, bagaimana Kaisam saya harus menghadapi. Sedangkan setelah bercerai dari suaminya yang diambil sama Purel cuy, otomatis jatuh nih keuangan suaminya cuy. Cuma si pekerja migran ini ada anak yang dititipkan di sana ya cuy ya, umurnya 6 tahun. Dan dia mantau kalau misalkan anaknya itu semakin kurus. Apa yang harus saya lakukan Kaisam? Apakah saya harus belikan baju lebaran untuk anak saya di sana? Kata Kaisam kan harus menahan, ya kan, menguatkan finansial. Saya udah kuat finansialnya Kaisam. Apakah perlu saya sewa pengacara untuk ambil anak saya supaya anak saya itu tinggal sama bapak saya aja di rumah? Di sana juga ada kakaknya juga udah bekerja. Insya Allah lah Kaisam, kalau anak itu ikut saya, insya Allah nggak akan sekurus itu. Oke, ayo kita bahas. Menurut kalian gimana nih cuy? Jadi ceritanya si pekerja migran ini punya tsunami ya. Tsunaminya itu adalah salah satu supir ya. Dimana dia ini kecantol sama Purel. Dan Purelnya ini menguasai suaminya. Sampai pada akhirnya suaminya itu nikah siri sama si Purel ini. Purelnya juga bukan gadis ya, tapi juga dia juga punya anak di mana tinggal bersama suaminya itu. Dan pada waktu itu si pekerja migran ini memang kena mental ya. Setelah sudah sembuh, sudah konseling, sudah menerima dan ikhlas memberikan sudut pandang bahwa yang gak usah sedih, ya kan? Ya udah serahin aja sih laki-laki seperti itu. Kalau misalkan dia berat sama Purelnya, ya udah ikhlasin aja. Terus gimana? Kita mau nangis-nangis, jangan sayang, jangan pergi. Ya kan gak gitu juga konsepnya, ya kan? Dengan si pekerja migran ini, si laki-laki itu punya anak satu, sekarang umurnya sudah 6 tahun ya, jalan ke 7 tahun, sudah SD ya. Sampai pada akhirnya si laki-laki ini mengatakan bahwa anak ini akan saya bawa. Kamu jangan sekali-kalinya kamu datengin muka kamu ke saya gitu kan, demi Purelnya ini. Nah inilah apa namanya, sakit hati dan kekecewaan seorang ibu adalah saat dia dipisahkan oleh anak ya. Untuk masalah si suaminya diambil Purel sih nggak jadi masalah. Cuma kan patah hati terberat seorang ibu adalah dipisahkan oleh anaknya. Kaisam pada waktu itu menyarankan nggak apa-apa. Dia adalah bapaknya. Biarkan dididik anak itu. Bagaimana? Kamu di sini kan ibaratnya yang tercampakkan gitu kan. Kamu jangan mengadu ego untuk ambil anak itu, karena posisinya kamu waktu itu kamu memilih untuk jadi ibu atau bekerja di Hong Kong. Kalau kamu bekerja, otomatis anak kamu tidak akan bisa kamu urus sendiri gitu. Ya udah serahin aja ke bapaknya. Biar bagaimana caranya dia membesarkan itu anak. Akhirnya mendengarkan saran Kaisam, akhirnya si pekerja migran ini lebih menyehatkan mentalnya terlebih dahulu. Ya kan, berjalan 1 tahun ya. Alhamdulillahnya sudah sehat nih. Ibaratnya sudah move on ya. Nah buat kalian yang mungkin diselingkuhin sama suami atau apa ya, sebenarnya untuk menyehatkan diri kita tuh tergantung kita niatnya mau sehat atau enggak. Nah si pekerja migran ini adalah bukti nyata bahwa cinta itu kan maha pembolak-balik. Hati itu siapa sih? Punya Allah kan. Ya udah balik nih. Udah nggak cinta sama suaminya ibaratnya. Yang ada menyimpan sakit hati gitu kan. Nah dari proses ini dia memperbaiki diri gitu kan, menyembuhkan. Cuma yang belum sembuh adalah apa namanya, berpisah dengan anaknya ini. Nah suaminya datang lagi untuk meminta bahwa bercerai gitu kan. Suruh si pekerja migran ini memberikan tanda tangannya supaya si Purel ini dinikahin secara sah. Kaisam tinggal ngomong aja, nggak usah lah kamu ngasih tanda tangan, biarkan aja bagaimana caranya suami kamu untuk bisa menikahi secara sah. Selama kamu tidak memberikan tanda tangan, mereka nggak akan mungkin bisa sah gitu kan. Biar kalau misalkan dia mau nikah sah, ya tunggulah sampai saya cuti atau sampai saya pulang gitu kan, kita baru urus perceraian.
Tapi kalau misalkan kamu meminta saya cuti dulu hanya untuk tanda tangan supaya kamu menikah, ya maaf-maaf kata gitu kan. Kita juga punya harga diri, kita udah dicampakkan, ya sabarlah menunggu. Ya kan? Karena kan si Purel ini merasa bahwa dia juga kan takut, khawatir nanti ditinggalin lagi bagaimana gitu kan. Apalagi dia hidup di lingkungan tetangga yang wah nikah siri masih tabu ya mungkin di daerah tersebut. Jadi otomatis mengepus itu suaminya si pekerja migran ini untuk supaya menceraikan dan bisa melegalkan si Purel itu, ya kan? Kaisam hold, udah kamu wanita harus punya harga diri. Tenang aja, laki-laki tanpa tanda tangan kita nggak akan. Jadi buat kalian ya perempuan yang dicampakkan sama suami-suami kayak gini, jangan mudah banget dipancing emosinya. Kita ketawain aja ya nanti gitu kalau kamu minta tanda tangan saya tunggu saya cuti lah. Kapan kamu cutinya ya? Kapan aja lah, ya kan? Biarkan saja. Ya ini menjadi teguran, toh kita juga kan belum mau menikah, kecuali kalau kita yang udah ketemu jodoh terlebih dahulu, baru kita yang merapah. Ya kan, karena kita punya tujuan gitu kan. Sedangkan sekarang pekerja migran itu kan tujuannya mencari uang gitu kan. Ya udah, biarin aja menurut Kaisam. Nah, bukan selepas itu aja. Si pekerja migran ini Kaisam hanya arahkan ke tetangganya, ya kan, yang memantau anaknya diam-diam. Nah, kamu boleh tuh kasih jajan sama tukang warungnya. Nanti kalau misalkan ada anak saya jajan, kamu tinggal ngomong aja ya, kamu kasih. Nanti saya kirim berapa untuk sebulannya jajan anak saya. Jadi diam-diam dari bapaknya, kayak gitu. Kalau misalkan kita mengirim baju ke alamat mantan suami kita gitu kan, untuk anak ini pastinya akan menjadikan problem ya cuy ya. Mending dipakai gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan kayak Sam, lihat foto anak saya sekarang itu kurus sekali kayak Sam. Oke cuy, dari segi apa namanya pertumbuhan ya. Ini kan anak juga kan sudah mulai aktif ya. Sudah lari-lari, sudah banyak main dan lain-lain. Jadi menurut Kaisam, kurusnya anak dalam usia 7 itu wajar sekali sih. Karena dia juga kan udah belajar, udah memutar otak, ya kan. Jadi kalau misalkan kurus itu bukan kurus sih, lebih ke tinggi dia itu. Pertumbuhannya tinggi ya. Jadi kamu saat melihat anak kamu dari usia tahun lalu gitu kan, sekarang gembil dulu, sekarang kurus, itu tuh bukan karena dia kekurangan makan menurut Kaisam, tapi lebih ke meninggi anak ini. Jadi kan lebih tirus gitu kan. Jadi bukan berarti apa yang kita lihat itu yang kenyataannya anak kita kekurangan gitu. Ya kalau kekurangan sih wajar ya, wajar. Karena kan kalau kita ibu kan mendidik anak kita kan lebih baik gitu daripada suami kita gitu kan. Apalagi dia menghidupi banyak orang dan kerjaannya katanya nggak jelas sekarang ya. Mungkin ini karmi gitu kan buat suaminya, biarin aja ya kan. Nah terus ini galaunya kayak Sam, bagaimana anak saya masa lebaran nggak beli baju gitu kan. Masa iya dengan hidup suami kita yang nggak punya kerja, ada istri sirihnya di situ, ada anak tirinya di situ, masa anak saya melihat apa namanya anak saya nggak pakai baju baru lebaran gitu kan. Sedangkan keluarga saya sekarang sudah oke finansialnya, anak saya juga yang pertama itu kan yang bukan dari suami ini, dia juga udah bekerja, bapak saya juga masih punya gaji. Anak saya kalau saya ambil ke saya gitu kan, ini pasti akan terjamin. Ini galaunya ya. Oke, kita bahas ya. Menurut kalian gimana nih, dibelikan baju atau gimana caranya memberikan baju kepada anak ini, ya kan? Oke, Kaisam kasih solusi. Yang pertama, untuk menghubungkan supaya anak ini bisa beli baju, itu siapa? Kakaknya. Nih, anak yang beda dari suaminya, ya kan? Karena si anak itu adalah adiknya. Nah, jadi yang harus kamu lakukan adalah melalui perantara anakmu yang terbesar. Kalau kamu mau memberi itu baju ke anakmu yang kecil. Kalau misalkan kamu sendiri yang memberikan, itu pasti akan dibuang. Karena apa? Gengsi, ya kan? Jadi gunakan nih anakmu yang besar ya. Kalau misalkan memang kamu pengen mengirimkan baju untuk anakmu itu. Caranya bagaimana? Caranya, oke. Ini kan jarak rumahnya jauh apa enggak? Otomatis si anakmu juga kan punya nomor teleponnya mantan suamimu kan. Nah ini kan anak, manfaatkan anak nih. Jadi jangan melalui kamu sendiri yang ngasih. Kalau kamu sendiri ngasih percuma, dibuang juga ya kan. Nah anakmu yang besar kamu suruh, Kak coba kamu hubungi tuh mantan suami kamu. Bilang kalau misalkan kamu dapat bonus THR, kamu mau kasih baju, kasih sembako misalkan. Nggak jadi masalah sih. Ya, jadi kita jangan melihat suaminya, tapi kita melihat anaknya.
Kak, coba kamu telepon. Kalau rumahnya itu memang dekat dan bisa dikunjungi, lebih baik kamu belikan dulu baju-bajunya. Bos, beli, suruh anakmu gitu kan. Terus suruh beli sembako apapun itu ya kan. Nah, suruh anakmu ini datang ke rumah mantan suami kamu. Ngomong kalau misalkan itu bukan dari kamu, tapi dari kakaknya yang baru dapat bonus. Kasih aja, dipakai atau enggaknya terserah gitu. Yang penting kita sudah memberikan. Selesai. Itu aja sih. Jadi nggak dibikin ruwet gitu kan. Kalau misalkan kita check out sendiri ke sana, yakin deh nggak akan mungkin diterima. Ya kan, karena ego suami ini lebih memperhatikan perasaan dari purelnya ini. Pasti yang akan dicap, wah sombong sekali, udah sukses kayak gini malah kayak gini, ya kan. Nah, untuk mengambil ini anak sewa pengacara, menurut Kaisam sih biarkan aja ya. Toh dia juga masih bisa sekolah gitu kan, masih bisa. Ini masalah pertumbuhan aja sih ya. Sebenarnya kayak Kaisam itu tinggal pantau aja dari jauh gitu kan. Kapanpun kamu pulang, kamu sudah siap untuk pulang, baru ambil anakmu loh. Ya kan, walaupun nanti debat ya, semakin dewasanya si anak ini, nanti dia juga kan bisa memilih di depan hakim, dia bisa memilih mau ikut siapa gitu kan. Kalau misalkan nanti anak ini nyatanya mau ikut kita gitu kan, ya udah, alhamdulillah kita bisa mengambil anak kita kembali gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tetap di luar negeri, anak kita dititipkan ke sini, menurut Kaisam ini apa namanya, belum waktu yang tepat ya. Jadi lebih ke sabar dulu deh ya, sabar dulu, nggak apa-apa. Kamu masih berjuang dan kamu masih belum kuat banget gitu. Kalau misalkan memang kamu sudah kuat banget, ya kamu pulang lah. Gedekan anak, bikin usaha di rumah. Toh anakmu yang gede juga udah kerja kan. Nah itu ya, galaunya kita menitipkan anak kandung beserta dengan ibu tirinya. Nah, kira-kira kalian yang merasakan anaknya dititipkan sama ibu tiri, bagaimana cara kalian itu membantu keuangan untuk anak kamu yang dititipkan beserta ibu tirinya? Bagaimana cara kalian? Coba kasih masukan si pekerja migran ini. Semoga bisa memberikan sama-sama informasi ya, kebaikan bersama. Nah, buat kalian jangan memaksakan baju baru semuanya baru ya kan. Kita jalani apa yang bisa kita beri aja gitu cuy. Yang penting dahulukan untuk keluarga berfitrah. Selebihnya jangan berlebihan. Semampunya kamu, jangan sampai utang-utang, apalagi kelilit pinjol hanya untuk menyenangkan orang di rumah. Sudah waktunya orang rumah tahu keadaan ekonomi kita di Hong Kong, keadaan keuangan kita di Hong Kong. Itu lebih baik ya. Lebih baik orang tua kita marah sekarang daripada kita membuat masalah kemudian hari gitu kan. Ya walaupun saat ini kita belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, nggak jadi masalah. Walaupun kita diasingkan saat ini karena hutang piutang kita, nggak jadi masalah. Terus saja semangat. Walaupun bertahun-tahun baru bisa menabung, nggak jadi masalah ya. Memulai dari nol, memulai cerita dari lembaran baru itu lebih baik daripada kita harus memaksakan keadaan yang membuat kita hancur hari ini juga. Oke? Mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kira-kira ada nggak nih yang kasusnya sama, anaknya dititipkan sama ibu tiri? Komentar dong. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.